Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan, kelapangan waktu untuk melanjutkan kajian kita. Ikhwah, kita sudah mempelajari terkait dengan kafarah, terkait dengan mengqadha puasa. Seperti yang telah kita pelajari bahwasanya apabila seorang yang meninggal dunia sementara dia masih punya hutang puasa, atau orang tua yang sudah tidak sanggup lagi untuk mengganti puasanya, atau tidak sanggup lagi untuk berpuasa dan tidak sanggup lagi untuk mengganti puasanya, atau orang yang sakit sehingga dia tidak bisa berpuasa dan juga tidak diharapkan lagi kesembuhan dia dari sakit sehingga tidak memungkinkan bagi dia untuk mengganti puasanya, maka dalam masalah ini jika yang dia tinggalkan itu yaitu puasa Ramadan, maka dia cukup dengan membayar fidyah saja. Namun apabila yang dia tinggalkan itu yang belum sempat dia lakukan itu puasanya puasa nazar, maka dipuasakan oleh walinya. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian dalam melaksanakan puasa itu kalau seorang itu mengganti puasanya, kalau dia mengganti puasanya seperti dia sakit tapi masih insyaallah masih bisa sembuh, atau dia musafir, yang firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, barang siapa yang sakit atau safar dia boleh mengganti di hari yang lain. Maka dalam proses penggantiannya, penggantian puasa Ramadannya, karena mereka masih sanggup untuk menggantinya di hari yang lain, maka silahkan dia boleh menggantinya dengan cara berurut-urut atau tidak berurut, terserah. Dan dia boleh memilih waktu kapan saja dia harus melakukannya. Boleh lambat, boleh percepat. Namun tentu saja menyegerakan untuk mengganti puasa itu jauh lebih baik ketimbang menunda-nundanya. Karena satu, pertimbangannya fadainullah ahaqqu ayyuta, hutang terhadap Allah lebih wajib untuk dibayarkan. Kemudian juga perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera dalam berbuat baik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan dari Allah dan untuk mendapatkan surganya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian juga seperti yang telah kita bahas dalam
mengqadha puasa orang yang memang tidak sanggup lagi untuk mengqadhanya, tadi kita sebutkan seperti puasa nadar, ya puasa nadar, maka kalau seorang itu meninggal belum sempat dia melaksanakan puasa nadarnya, atau dia bernadar di saat dia sakit, ya di saat dia sakit dan belum sempat dia untuk menunaikan nadarnya, nadar puasanya, dia sudah meninggal dunia, atau dia bernadar, ya kemudian kondisi kesehatannya terus menurun sehingga dia tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka untuk yang seperti ini dipuasakan, digantikan oleh, diqadha oleh walinya, diqadha oleh keluarganya. Boleh satu orang mengqadha semuanya atau beberapa orang gotong royong lah kita katakan untuk mengqadha puasanya. Misalnya dia punya puasa nadar yang belum dia ganti 7 hari, boleh dilakukan oleh 7 orang. Jadi masing-masing 1 hari puasa. Demikian ikhwah. Demikian juga halnya dalam membayar fidyah, ya membayar fidyah untuk yang memang tak sanggup lagi berpuasa dan yang ditinggalkan adalah puasa Ramadan, boleh dia memanggil 30 orang fakir miskin dan dikenyangkan mereka semuanya, atau dia boleh membayar berupa makanan pokok yaitu setengah sok. Setengah sok ini apabila ukuran satu sok itu 3 kilo, karena memang sok itu ikhwah takaran ya, jadi untuk dikonversi ke kilogram itu jadi sangat relatif, dia tidak bisa kita ambil satu titik, karena yang namanya takaran bisa lebih berat bisa lebih ringan. Makanya kalau kita ambil saja misalnya 3 kilo, berarti fidyah itu ada 1,5 kilo. 1,5 kilo kita bayarkan mungkin ke 1 orang. Kalau puasa kita 10 hari, berarti 1,5 kali 10, jadi 15 kilo misalnya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, demikian. Kemudian kita masuk pada kafaroh. Kafaroh ini ikhwah yaitu seorang yang mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Taqaddama hadithu Abi Hurairah fi ar-rajulil ladzi waqa'a ala imra'ati fi nahari Ramadan wa anna 'alaihi al-qada'u wal kaffaratu. Sebagaimana telah lalu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang seorang yang di mana dia melakukan hubungan dengan istrinya, maka dia wajib mengqadha puasa yang telah dia langgar, yang telah dia batalkan itu dengan melakukan hubungan, ditambah dengan dia harus melaksanakan kafarah. Mengqadhanya tentunya batalnya 1 hari ya. 1 hari itu harus dia qadha dan plus melaksanakan kafarah. Wahia kafarahnya yaitu itqu raqabati, yaitu memerdekakan hamba. Fa illam yajid, kalau ndak ada hamba seperti sekarang ndak ada hamba sahaya. Fasiyamu syahraini mutatabi'ain, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati', jika ternyata dia memang tak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka ada alternatif yang ketiga, fa it'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang fakir miskin. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Wa qila innal kafaratal jima' ala takhyiri la ala tertib. Ada yang mengatakan bahwasanya seorang yang melakukan hubungan di siang hari Ramadan, maka dia terkena kafarah dan kafarahnya boleh pilih. Ya. Boleh pilih, ada yang mengatakan begitu. Boleh pilih di sini, Anda mau memerdekakan hamba atau memberi makan orang fakir miskin atau mau berpuasa 2 bulan berturut-turut, terserah Anda mau pilih yang mana, mau yang A, B atau C. Demikian. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua bahwasanya alat tertib, ya, alat tertib. Lakin alladzi rawau at-tartib aktsaru fa riwayatuhum arjah li'annahum aktsaru adadan wa li'anna ma'ahum ziyadatul ilm. Hanya saja yang meriwayatkan
yang meriwayatkan hadis ini yang menunjukkan bahwasanya yufidu tartib, yaitu harus berurut. Harus berurut ini ikhwah, dia nggak boleh pilih. Kalau yang pertama tadi kan dia boleh pilih apakah dia mau memberi makan fakir miskin, atau dia mau memerdekakan hamba, atau dia mau berpuasa 2 bulan berturut-turut, itu terserah dia. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu dia harus berurut, dengan artian dia harus cari hamba sahaya dahulu. Dia merdekakan tuh hamba saya. Jika memang tidak ada hamba saya, maka dia turun ke level yang B, yaitu dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika ternyata dia tidak sanggup, maka barulah dia boleh alternatif yang terakhir, dia memberi makan fakir miskin 60 orang. Jadi kalau dia sanggup berpuasa berturut-turut 2 bulan berturut-turut, dia nggak boleh memberi makan 60 orang fakir miskin. Jika memang ternyata di sana ada hamba sahaya yang bisa dimerdekakan, dia tidak boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi dia harus berurut. Pertama, merdekakan hamba. Oh, nggak ada hamba. Berarti dia masuk pada yang kedua, yaitu dia berpuasa 2 bulan berturut. Jika memang dia nggak mampu, baru dia boleh memberikan makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Jadi yang meriwayatkan berturut ini, berurut, ya bukan pilihan tapi urutan. Yang meriwayat itu lebih banyak riwayatnya, bahkan lebih kuat, ya, lebih kuat, lebih banyak jumlahnya dan lebih kuat, lebih banyak jumlahnya, dan juga ada tambahan informasi di sana, ya, tambahan informasi. Apa yang dimaksud dengan tambahan informasi? Begini ikhwah, Rasulullah kan menyebutkan ketika seorang suami melakukan hubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka kafarohnya di samping mengqadha, ya, 1 hari yang ditinggalkan yang telah dia batalkan itu diqadha, plus kafaroh, yaitu kata Rasulullah memerdekakan hamba, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Hanya disebutkan begitu. Di riwayat yang paling banyak jumlah periwayatannya itu memiliki tambahan informasi dibandingkan yang pertama, yaitu harus ada berurutan. Jadi ada urutannya. Ini dahulu. Kalau tidak bisa maka begini. Kalau nggak bisa, jadi apabila nggak bisa begitu. Ya, saya ulangi ikhwah. Riwayat yang pertama menyebutkan yang melakukan hubungan di siang hari Ramadan, dia harus laksanakan kafarohnya itu merdekakan hamba, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau dia memberi makan fakir miskin 60 orang. Di riwayat yang terbanyak dia nggak pakai atau, tapi dia memerdekakan hamba. Kalau dia nggak sanggup, nah itu dia. Kalau dia nggak sanggup, berarti dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia nggak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberi makan 60 fakir miskin. Berarti ikhwah, kalau dia sanggup dan ada yang bisa dia merdekakan seorang hamba, maka dia nggak boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika nggak ada, baru dia boleh berpuasa 2 bulan berturut. Dan dia tidak boleh memilih memberi makan 60 orang fakir miskin, sementara dia sanggup untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Demikian ikhwah. Jadi di riwayat yang terbanyak itu adanya tambahan informasi, yaitu harus berurut dengan tambahan informasi itu fa'ilam yastati', kalau dia nggak sanggup. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, selanjutnya, haitsu tafaqu ala anna iftara kana bil jima', di mana seluruh para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan hubungan intim batal puasanya. Sepakat ini. Walam yuhaddits hadza fi riwayat al-ukhra, dan hal ini tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Wa man 'alima hujjatun 'ala man lam ya'lam, bagi siapa perawi yang tahu, tambahan informasi ini itu hujjah bagi siapa yang tidak tahu. Wa mimma yurajjih at-tartib aidan annahu ahwat, dan di antara faktor yang menguatkan
harus tertib, harus berurut, yaitu cara seperti ini lebih aman ya, lebih aman, lebih berhati-hati. Wali annal akhdha bihi mujzi'un sawa'un qulna bitakhir amla, dan mengambil hal ini, memilih berurut itu, dengan berurut semua pihak menyatakan sah ya. Beda halnya dengan memilih, demikian ya, beda halnya dengan memilih. Dengan artian begini, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau pendapat yang pertama mengatakan boleh pilih, pendapat yang kedua mengatakan harus berurut ya. Mereka yang mengatakan berurut menanggapi yang mengatakan tidak berurut tidak sah kalau dia nggak berurut, nggak sesuai dengan urutan. Tapi yang menyatakan boleh tak berurut menanggapi pendapat yang mengatakan berurut tetap sah ya. Jadi pendapat yang mengatakan berurut semua pihak mengatakan sah. Hanya pendapat mengatakan tak berurut, pendapat mengatakan berurut tidak sah. Nah, demikian ikhwah. Jangan lebih aman dia, lebih lebih berhati-hati. Ini kasusnya sama seperti ini, ikhwah rahimanallahu iyyakum, tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu boleh nggak pakai uang? Demikian. Apakah harus pakai makanan pokok? Ikhwah, bayar zakat fitrah dengan beras ataupun dengan makanan pokok itu sepakat para ulama boleh. Yang tidak disepakati yaitu memakai uang. Pendapat yang mengatakan boleh memakai uang karena itu lebih memudahkan dan lebih bermanfaat menurut mereka ya bagi si fakir miskin. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh pakai uang. Kenapa? Karena zaman Rasulullah SAW itu sudah ada uang, sudah ada dirham, sudah ada dinar. Seandainya itu lebih baik, tentu Rasulullah dan para sahabat sudah lebih dahulu memberikan uang ketimbang bahan makanan pokok. Nah, demikian. Jadi intinya ikhwah, yang menyatakan mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok semua mengatakan sah. Adapun yang menyatakan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, ya, sebagian mengatakan sah, sebagian mengatakan nggak boleh. Jadi bagaimana? Kenapa kita ambil saja yang aman, yaitu yang semua sepakat sah, yaitu membayarkan zakat fitrah dengan makanan pokok, aman. Kita keluar dari banyak ikhtilafiyah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu maksudnya. Baik. Nomor 2, waman lazimathu al-kaffaratu wa ajiza anil atqi aw siyami awil it'ami fa innaha tusqitu. Barang siapa yang dia wajib membayar kafarah, dia harus melakukan kafarah. Tadi telah kita katakan mereka yang melakukan hubungan intim di siang Ramadan, puasanya batal, dia wajib untuk mengganti, dan plus harus melakukan kafarah. Kafarahnya itu dia merdekakan hamba, kalau nggak sanggup dia berpuasa 2 bulan berturut, kalau nggak sanggup dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Bagi yang diwajibkan melakukan kafarah, sementara dia tidak sanggup untuk memerdekakan seorang hamba, atau dia tidak sanggup juga untuk berpuasa, atau dia juga tidak sanggup memberi makan 60 orang fakir miskin, maka secara total orang ini sudah tidak diwajibkan lagi kafarah. Li'annahu la taklifa illa ma'al qudrah, karena tidak ada kewajiban kecuali disertai dengan kemampuan. Demikian ikhwah, seperti kisah sahabat yang telah kita bacakan ya. Jadi sahabat ini datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, halaktu ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ma ahlakak, apa yang membuat kamu celaka? Waqa'tu ala ahli, kata sahabat ini, aku melakukan hubungan di siang hari Ramadan. Lantas Rasulullah katakan, kalau gitu fa'at ya raqabah, ya udah kamu lakukan kafarah.
yaitu dengan memerdekakan seorang hamba. Kemudian atau yaitu berpuasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Ya. Kata sahabat tadi, nggak sanggup ya Rasulullah. Kemudian kalau gitu at'im sittina miskina. Ya. Memberi makan it'amu sittina miskinan. Memberi makan at'im sittina miskinan, 60 orang miskin. Kata sahabat tadi ya Rasulullah SAW, tidak ada penduduk, tidak ada satu penduduk pun yang berdomisili di antara 2 gunung ini, maksudnya di kota Madinah, tidak ada seorang pun yang lebih miskin ketimbang saya. Terus saya mau berikan kepada siapa? Wong saya sendiri nggak sanggup untuk memberikan memberi makan 60 orang fakir miskin, karena aku adalah orang yang paling miskin di antara yang paling miskin. Akhirnya apa kata Rasulullah, ikhwah? Ya, Rasulullah ambilkan sekeranjang kurma dan Rasulullah katakan, nih dah, berikan makan keluargamu dengan kurma ini. Bayangkan ikhwah, karena memang 3 hal ini nggak disanggupinya, akhirnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang, mewajibkan seorang kecuali yang mampu dia lakukan. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahwasanya yang rumit itu akan dimudahkan oleh syariat. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Wa ma ja'ala lakum fid dini min haraj. Allah tak jadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang kecuali yang sanggup dia lakukan. Jadi sahabat yang tadi karena memang nggak sanggup melakukan 3 kafarah itu, akhirnya dia malah mendapat hadiah dari Rasulullah sekeranjang kurma yang dia gunakan untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Wa bidalil fi'lan Nabi sallam faqad asqatal kaffarata 'anil rajuli indama akhbaru bi'isari wa daf'i ilaihi araqan fihi tamr liyut'imahu ahlahu. Dan ini juga berdasarkan dalil dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menggugurkan kewajiban kafarah bagi seorang lelaki yang di mana dia enggak mampu untuk melaksanakan kafarah tersebut. Hingga akhirnya beliau memberikan sekeranjang kurma kepada si laki-laki ini dan beliau katakan, berikan makan kurma ini untuk keluargamu. Demikian ikhwah. Yang berikutnya, wala yalzamul mar'ata kaffaratun. Ikhwah, jika terjadi hubungan intim, tentu kan tidak sebelah pihak. Pasti ada suami dan ada istri. Pasti ada suami dan ada istri. Sekarang permasalahannya tuh, istri kena kafaroh juga atau tidak? Jadi kalau kita katakan si istri kena kafaroh, berarti suami terkena kafaroh, istri terkena kafaroh. Kalau mereka dua-dua tidak bisa memerdekakan hamba, berarti kalau suami istri jadi dua orang hamba. Gak sanggup mereka memerdekakan hamba, mungkin karena ketiadaan, tidak ada hamba, maka dua-dua harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau mereka dua gak sanggup, berarti masing-masing memberi makan 60 orang fakir miskin. Totalnya berarti 120 orang. Itu. Apakah wanita juga kena kafaroh jika terjadi hubungan intim di siang hari bulan Ramadan, ataukah hanya laki-laki saja, si suami saja? Wala yalzamil mar'atu wala yulzimul mar'ata kafaratun. Wanita si istri tidak terkena kafarah, tidak diwajibkan kafarah. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ukhbira an fi'lin jara bainar rajuli wa zawji. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berita, diceritakan bahwasanya perbuatan itu terjadi terjadi atas kerjasama suami istri, namanya juga hubungan intim. Walam yujibir rasul illa kaffaratan wahidatan. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam
tidak mewajibkan kecuali hanya satu kafarah saja, yaitu dibebankan kepada sang suami. Si istri tidak dibebankan. Demikian ikhwah. Walaupun memang masalah ini ada khilafiyah yang cukup ketat di antara para ulama. Ya, cukup ketat di antara para ulama. Sebagian mengatakan endaklah istri juga terkena kafarah. Lantas kenapa Rasulullah tidak menyebutkan istri? Dikarenakan yang datang itu suami, istrinya nggak ikut. Demikian ikhwah. Ada juga yang menyebutkan, loh kan bukankah kaedah dasar innaman nisa min syaqaiqir rijal, sesungguhnya wanita itu termasuk saudara kandungnya laki-laki. Jadi kalau laki-laki kena kafaroh, maka perempuan pun kena kafaroh. Karena hukum untuk laki-laki sama hukumnya untuk perempuan, kecuali jika ada dalil yang jelas mengkhususkan ini hukum khusus untuk laki-laki dan ini khusus untuk perempuan. Sementara di sini nggak ada disebutkan pengkhususan, ya, tidak ada pengkhususan, disebutkan hanya secara global. Demikian. Jadi ikhwah, pendapat para ulama yang mengatakan si istri juga terkena kafarah itu cukup kuat, ya, cukup kuat. Tapi di sini Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah dan Syekh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid rahimahullah, di mana beliau kemarin wafat, ya, terkena Covid di Yordan setahun yang lalu. Syekh Ali bin Abdul Hamid rahimahullah. Dua orang ulama ini menyatakan bahwasanya enggak, hanya laki-laki saja. Allahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwah rahimahullahikum, sedikit kita akan singgung terkait dengan masalah fidyah, ya, fidyah. Baik. Fidyah itu ikhwah memberi makanan pokok, yaitu nisfus sa'. Sekali lagi, sa' itu bukan sa'. Kalau sa' itu satuan semen, kalau so' itu satuan takaran dahulu, zaman dahulu. Satu so' sama dengan 4 mud, ya. Satu so' sama dengan 4 mud, itu nama sebuah takaran. Berarti kalau setengah so' 2 mud, kalau 1 mud itu ini segenggam 2 tangan ini, ya, kalau kita katakanlah ada 3 kilo, 1 sok 3 kilo, berarti fidyahnya setengah sok, yaitu 1,5 kilogram untuk 1 hari yang ditinggalkan. Kalau ada 1 hari yang ditinggalkan, maka dia memberi makanan pokok sebanyak 1,5 kilogram untuk 1 hari yang ditinggalkan. Demikian ikhwah. Atau dia memberi makan orang miskin kenyang, 1 kali kenyang untuk 1 hari yang ditinggalkan. Baik. Al-hamil wal murdi idza khafata ala nafsihima aw waladayhima aftarata wa at'amata kulla yaumin miskinan. Wanita hamil dan wanita yang menyusui, kalau mereka takut terhadap diri dan bayi mereka, ya, maka mereka boleh tak berpuasa tapi memberi makan setiap 1 hari yang ditinggalkan. Mereka memberi makan orang miskin, ya, untuk 1 hari yang ditinggalkan. Jadi kalau 2 hari, ya 2 orang miskin. Wa syahida dzalika min kitabillahi, dan ini bisa dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin, dan bagi orang-orang yang tidak sanggup silakan dia bayar fidyah, ya, membayar fidyah ke orang miskin. Wa wajhul istidlali anna hadhil ayah makhsusatan bisyaikhil kabir wal mar'ati wal ajuz wal marid alladhi la yashfi wal hamil wal murdi' idza khafata ala nafsihima aw waladayhima. Dan sisi pendalilannya bahwasanya ayat ini dikhususkan untuk orang tua renta yang sudah tidak sanggup puasa, atau wanita yang sudah tua, atau sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, atau wanita hamil dan wanita yang menyusui jika mereka takut terhadap diri mereka atau bayi mereka. Sebagaimana kama sayati biyanu an Ibnu Abbas wa Ibnu Umar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Umar dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum.
Ya. Kemudian sebagaimana yang pernah kita singgung bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amul miskin, dan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa dia boleh memberi makan fakir miskin. Awalnya ikhwah awalnya ayat ini turun di mana kaum muslimin itu boleh memilih antara puasa dan tidak puasa. Hanya saja kalau dia tak puasa, dia harus bayar fidyah. Jadi boleh pilih. Walaupun dia nggak punya uzur, dia sehat walafiat. Ya. Sakit tidak, safar tidak. Ya, tidak ada uzur. Dia boleh memilih, boleh berpuasa, boleh bayar fidyah. Namun ya, ayat ini ya dimansuhkan oleh ayat berikutnya. Faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Demikian. Dengan demikian mereka yang sanggup berpuasa tidak boleh lagi memilih bayar fidyah. Mereka harus wajib berpuasa. Itu ikhwah. Saya ulangi, awalnya kan mereka boleh pilih mau puasa atau tidak. Kalau nggak puasa berarti dia bayar fidyah. Tapi setelah turun ayat berikutnya, maka semua yang sanggup berpuasa tidak boleh memilih bayar fidyah. Tapi mereka harus dan wajib berpuasa. Hanya saja yang tidak sanggup itu tetap dibolehkan untuk membayar fidyah, seperti orang tua tadi yang sudah tua renta yang tidak sanggup puasa, atau juga orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, termasuk juga wanita hamil dan wanita yang menyusui. Demikian ikhwah. Jadi pemansuhannya nggak semua makna yang tercakup dalam ayat yang pertama, tapi sebahagiannya saja. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kunna fi Ramadan ala ahdi Rasulillah sallallahu man syaa shama wa man syaa aftar. Pada zaman Nabi SAW, ya di awal-awal Ramadan diwajibkan, ya itu aturan puasanya, barang siapa yang ingin puasa silakan, dan barang siapa yang tidak ingin puasa silakan. Tapi fakta di bi'it'ami miskin. Tapi kalau dia pilihannya nggak berpuasa, dia harus bayar fidyah. Hatta nazalat hadil ayah, hingga turunlah ayat berikut. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, wajib dia untuk berpuasa. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kesimpulannya bahwasanya annal ayat mansukhatun binisbatil ladzi yutiqus siyam. Bahwasanya ayat tersebut, ayat yang kedua maksudnya, faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan hendaklah dia berpuasa, ya. Ayat ini memansuhkan hukum bagi orang yang sanggup berpuasa untuk tidak berpuasa dan bayar fidyah. Dimansuhkan, enggak boleh. Kalau dia sanggup wajib untuk puasa, enggak boleh bayar fidyah. Ghairu mansukhatin binisbati lil ladzina yutiqun siyam. Namun tidak mansuh bagi memang orang yang enggak sanggup puasa. Ya, betul-betul nggak sanggup puasa, seperti kita sebutkan tadi, orang tua, orang sakit yang nggak mungkin lagi untuk sembuh, ataupun wanita hamil dan wanita yang menyusui. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, perlu kita ketahui di sini bahwasanya asbata an Ibnu Abbas annal hukma lil murdi wal hubla fam asbata Ibnu Abbas hukmu lil murdi wal hubla. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas menetapkan bahwasanya mereka yang menyusui ataupun yang hamil, ya, boleh bayar fidyah. Lantas famin aina a'taha hadzal hukum, dari mana beliau membuat kesimpulan seperti ini?
La syakka annahu minas sunnah. Tentu saja orang yang sekaliber Ibnu Abbas nggak mungkin buat bid'ah. Orang yang sekaliber Abdullah bin Umar yang jelas waqafan, yang berdiri selalu di atas sunnah, ya nggak mungkin mereka melakukan perbuatan yang bid'ah. La syakka annahu minas sunnah. Tidak dilakukan lagi apa yang disimpulkan oleh Ibnu Abbas dan Abdullah bin Umar itu suatu hal yang berdasarkan sunnah yang mereka dengar. Wa khasatan annahu lam yufrid, apalagi tidak hanya beliau sendiri, wafaqahu Abdullah bin Umar, ya apalagi Ibnu Abbas nggak sendiri, tapi disetujui juga pendapat itu, bercocokkan pendapat itu dengan Abdullah bin Umar alladzi rawahu an hadhi ayat mansukh, ya yang meriwayatkan bahwasanya ayat yang pertama tadi mansukh. An Malik bin Nafi, dari Malik bin Nafi, anna bin Umar su'ila an mil mar'atil hamil idza khafat ala waladiha. Dari Nafi bahwasanya Abdullah bin Umar pernah ditanya tentang status puasa wanita yang hamil. Jika dia berpuasa dia khawatir membahayakan janinnya. Itu bagaimana? Faqala, beliau mengatakan tuftiru wa tut'imu makana kulli yaumin miskinan muddan min hintati, yaitu dia boleh tak berpuasa dan dia memberi makan untuk setiap satu hari ditinggalkan dengan memberi makan fakir miskin, ya memberi makan fakir miskin yaitu berupa gandum 1 mud. Di sini malah 1 mud. Rawahu Daruqutni. Kemudian wa ani bin Umar wasahhahu, demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Umar dan hadisnya sahih, annahu qala, dia berkata al hamil wal murdi tuftiru wala taqdi. Beliau mengatakan wanita hamil dan wanita yang menyusui itu tak berpuasa tak apa-apa, ya. Mereka boleh tak berpuasa dan tidak perlu mengqadha. Berarti bayar fidyah. Warawahu min tariqil ukhra, dan juga diriwayatkan melalui jalur yang lain. Beliau mengatakan anna imra'atahu sa'alathu hiya wa hiya hubla, bahwasanya Abdullah bin Umar pernah ditanya oleh istrinya sendiri yang sedang hamil tentang status puasanya, bagaimana cara menggantinya. Faqala, beliau mengatakan aftiri wa at'imi an kulli yaumin miskinan wa taqdi. Beliau katakan sudah, kamu tidak usah puasa, tapi untuk 1 hari yang kamu tinggalkan berikan makan, ya berikan makan kepada fakir miskin dan tidak perlu mengqadhonya. Wa isnaduhu jayyid, sanadnya bagus. Wa min tariqi tsalitsah, dari jalur yang ketiga dari Abdullah bin Umar, beliau menyatakan bahwasanya anna bintan lahu kanat tahta rajulan min Quraisy, bahwasanya putrinya merupakan istri dari seorang Quraisy, laki-laki Quraisy. Wa kanat hamilan, waktu itu dia sedang hamil, jadi putrinya ini sedang hamil. Fa asabah atash fi Ramadan, dan ketika bulan Ramadan dia sangat haus padahal dia sedang hamil. Fa amaroha an tuftira wa tut'im an kulli yaumin miskinan. Lantas beliau menyuruh putrinya ini untuk membatalkan puasanya, tidak usah puasa, tapi dengan memberi makan setiap hari yang tinggalkan seorang fakir miskin. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian kita lihat lagi. Hadzal bayan yubayyinu ma'na wad'i shaum 'anil hamil wal murdi' al-warid fil hadis Anas bin Malik al-Ka'bi mutaqaddim. Intinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Intinya bahwasanya untuk wanita yang hamil dan yang menyusui, ya, mereka boleh tak berpuasa dan cukup dengan bayar fidyah. Sebagaimana yang memang sebenarnya khilafiyah sangat hebat di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan dia harus membayar fidyah plus harus mengganti puasanya. Ada yang menyebutkan dia harus mengganti puasanya, tak harus bayar fidyah. Tapi kalau kita lihat pendapat daripada Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, mereka mengatakan bahwasanya cukup dengan membayar fidyah saja. Abdullah bin Abbas annahu ra'a ummu waladin lahu hamilan aw murdian, bahwasanya Abdullah bin Abbas melihat hamba sahayanya yang perempuan yang sedang hamil
itu berpuasa melihat hamba sahaya sedang hamil. Faqala anti minal ladzina la yutiqun. Kata Ibnu Abbas, kamu enggak usah puasa, kamu termasuk orang yang enggak sanggup berpuasa. Ya. Wa alaikil jaza wa laita alaikil qada. Cukup kamu bayar fidyah dan tak perlu mengqadanya. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, itulah dia terkait dengan membayar fidyah. Wa man za'ama anna al-wad'a al-shaum 'anil hamili wal murdi ka wad'i siyam 'anil musafir. Barang siapa yang menyatakan bahwasanya sama hukumnya orang musafir, sama hukumnya wanita yang hamil dan yang menyusui itu sama dengan musafir, yaitu sama-sama harus mengganti. Warattaba ala dzalika anal qada yulzimuhuma, dan mengatakan mereka berdua harus mengganti sebagaimana orang musafir. Ya, sebagaimana orang musafir apabila mereka tidak berpuasa, dia wajib untuk mengganti di hari yang lain. Maka mereka katakan, ada yang mengatakan bahwasanya kalau begitu wanita hamil dan wanita menyusui juga sama seperti musafir, dia wajib harus mengqada puasanya. Faqauluhu mardud alaihi. Ini pendapat yang jelas tertolak. Li'anna al-Qur'an bayyana makna wad'i siyam al-musafir. Karena Al-Qur'an menjelaskan makna musafir tidak berpuasa, yaitu faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau musafir, maka dia boleh mengganti di hari yang lain. Wa bayyana kadzalika makna wad'ahu ammal la yutiqun, dan Allah juga menyebutkan bolehnya tak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin, bagi yang tidak sanggup boleh memberi makan fakir miskin. Demikian. Jadi ikhwah, musafir orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya, Allah mengatakan faman kana maridun aw ala safarin faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau musafir, ganti di fa iddatun min ayyamin ukhra, ganti di hari yang lain. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang orang yang memang sudah tidak sanggup, orang yang tak sanggup berpuasa, ya, yang tidak sanggup berpuasa, Allah katakan fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin. Bagi siapa yang enggak sanggup, silakan dia memberi makan fakir miskin atau membayar fidyah. Wa qad thabata ladaika annal hamilul murdi' mimma yashtamiluhum hadhil ayah bal hiya khassatan lahum. Jelaslah bahwasanya ayat yang kedua ini yang menyebutkan wa alladzina yutiquna fidyatun ta'amul miskin, bagi siapa yang enggak sanggup dia memberi fidyah, memberi makan orang miskin. Jelaslah bahwasanya wanita hamil dan wanita menyusui itu tercangkup dalam ayat yang kedua, bahkan khusus untuk mereka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, itu saja kajian kita di hari ini, ya, semoga bermanfaat. Jadi kita sudah pelajari tentang mengqadha puasa, kemudian kafarah, dan bagaimana juga membayar fidyah, dan siapa saja yang boleh membayar fidyah. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.